warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Iya, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, coba satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya, Ibu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, baik, bagus. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Puisi. Di sini teman-teman sudah tahu apa itu puisi? Iya. Buat Atau sudah ada yang pernah buat puisi? sudah. Ah, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi, mulai dari pengertian, unsur-unsur, hingga cara membuat puisi sederhana. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami puisi dan menulis puisi dengan baik. Jadi puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasi penyair melalui bahasa yang indah, padat, dan bermakna. Puisi disusun dengan memperhatikan pilihan kata diksi, irama, rima, serta penggunaan majas sehingga mampu menimbulkan kesan estetis bagi pembacanya. Kemudian di sini ada tujuan dari penulisan puisi, yakni yang pertama mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair. Yang kedua menyampaikan pesan atau amanat kepada pembaca. Ketiga menghibur dan memberikan keindahan melalui bahasa sastra. Keempat, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas pembaca. 5, menyampaikan kritik sosial atau fenomena kehidupan secara halus dan estetis. Dan yang terakhir itu menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra dan budaya. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Kedua, memiliki pilihan kata diksi yang khas. Ketiga, mengandung majas atau gaya bahasa. Keempat, disusun dalam bait dan larik. Kelima, memiliki irama dan rima tertentu. Keenam, mengandung makna tersirat yang dapat ditafsirkan pembaca. Dan yang terakhir, mengutamakan keindahan dan kepadatan makna. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Yang pertama ada tema, pokok pikiran atau gagasan utama yang terdapat dalam puisi. Kedua, diksi, pilihan kata yang digunakan penyair untuk menimbulkan efek tertentu. Ketiga, majas, gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah puisi seperti personifikasi, metafora, hiperbola, dan simil. Yang keempat, rima dan irama, persamaan bunyi dan alunan dalam puisi yang membuat puisi terdengar indah dan saat dibacakan. Kelima, amanat, pesan atau nilai yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Keenam, suasana, perasaan yang muncul setelah membaca atau mendengarkan puisi, seperti sedih, haru, bahagia, atau semangat. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan puisi, yakni menggunakan kata konotatif atau bermakna kias, menggunakan majas atau gaya bahasa, menggunakan kata yang padat dan singkat tetapi bermakna luas, menggunakan bahasa yang estetis dan imajinatif, memanfaatkan rima dan irama untuk menciptakan keindahan bunyi, dan menggunakan ungkapan yang dapat mengunggah emosi pembaca. Terakhir ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi, menentukan suasana atau perasaan yang ingin disampaikan, memilih kata-kata yang indah dan sesuai tema, menggunakan majas untuk memperkuat makna puisi, menyusun larik dan bait secara runtut, dan membaca kembali dan memperbaiki puisi agar lebih menarik. Sampai di sini ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada contoh puisi. Bisa
membacakan puisi singkat yang ada di depan? Saya. Silakan. Langit perlahan berubah jingga, matahari turun tanpa suara. Angin membawa sisa cerita tentang hari yang hampir reda. Aku berdiri di ujung jalan, menyimpan lelah dalam diam. Sementara senja mengajarkan bahwa pulang tak selalu tentang rumah. Berikan aplaus untuk puisinya. Jadi itulah beberapa materi dari puisi dan contoh dari puisi singkat. Jadi karena kalian sudah paham dan mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan tadi, maka dari itu Ibu akan memberikan kuis melalui satu aplikasi yang telah Ibu persiapkan, yakni tujuannya itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa scan barcode di depan atau masukkan PIN-nya. Bisa Ibu. Sudah, semuanya sudah masuk? Oh, yang tidak bisa barcode ada PIN. Sudah? 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 Sudah siap untuk dimulai? Siap. Karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan penyair dengan bahasa yang indah disebut Ibu katanya Ibu Ibu tak kacing kan? Ibu tak kacing kan? itu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah disebut novel. itu yang pilih cerpen. Sampai jawab cerpen. Soal berikutnya, pilihan kata yang digunakan dalam puisi disebut pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Yeay! Siapa yang baik tidak pada ingat Ibu penjelasan. Pertanyaan selanjutnya, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca disebut pesan. Apa yang Soal terakhir, berikut yang termasuk ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi tadi ada.
Masih ada satu terakhir. Puisi biasanya ditulis menggunakan bahasa yang apa? Yang indah. Iya. Tahu kan anak tinggi. Terima kasih sudah bermain. Kita jalan sama. Tiga. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini mungkin sudah sampai di akhir. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang ibu sampaikan tadi atau materi tadi? Sekilas saja tentang puisi. Puisi itu menggunakan bahasa yang indah itu. Ya, luar biasa. Jadi puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran dengan bahasa yang indah. Sebagai tugas rumah, silakan buat satu puisi bertema alam atau bertema keluarga. Jadi satu orang buat satu puisi ya. Ya, Ibu. Akan kenapa Kak Zrina? Dibacakan di depan kelas. Iya pastinya itu akan dikumpul minggu depan dan satu persatu membacakannya di depan. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.